I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Saya Kala Reni. Saya Dea Serina. Saya Nazo Putri. Saya Stefani. Kami dari kelompok 8. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar di samping. Jadi, gedung DPR memiliki peran simbolis dan strategis dalam peristiwa Mei 1998. Sebagai simbol kekuasaan Orde Baru, gedung ini dijadikan lokasi utama aksi mahasiswa menuntut reformasi pada 20 Mei 1998. Mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR, menandai melemahnya kontrol rezim Soeharto. Aksi ini memperbesarkan tekanan politik yang berujung pada pengunduran diri Soeharto. Pada 21 Mei 1998, meskipun kerusuhan luas di Jakarta, area DPR tetap relatif aman dan menjadi pusat protes politik, bukan kekerasan. Di sini ada penyebab kerusuhan Mei 1998. Yang pertama itu inflasi harga barang pokok. Krisis ekonomi Asia menyebabkan nilai rupiah menurun, harga kebutuhan pokok semakin tinggi, sementara daya beli masyarakat menurun drastis. Ketidakseimbangan etnis terutama terhadap warga Tionghoa. Warga Tionghoa sering dianggap lebih makmur secara ekonomi sehingga menjadi sasaran kecemburuan sosial. Yang ketiga itu pelanggaran HAM. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru juga dipicu oleh berbagai pelanggaran HAM seperti penembakan mahasiswa, penculikan aktivis dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Nah, selanjutnya ada dampak kerusuhan Mei 1998. Yang pertama itu ada banyak korban jiwa, yaitu ribuan orang menjadi korban kerusuhan ini, baik karena kekerasan, kebakaran maupun tindakan brutal massa. Yang kedua itu ada trauma sosial bagi warga Tionghoa, yaitu kekerasan yang menyasar pada etnis Tionghoa yang menyebabkan ketakutan, trauma berkepanjangan, dan merasa tidak aman yang menyebabkan warga Tionghoa pergi dari Indonesia. Yang ketiga itu ada perusakan fasilitas, yaitu toko, pusat perbelanjaan, kendaraan, dan fasilitas umum yang dirusak dan dibakar sehingga mencapai kerugian sebanyak miliaran dan aktivitas ekonomi terganggu. Pengaruh terhadap politik dan ekonomi pada kerusuhan Mei 1998. Yang pertama yaitu jatuhnya Presiden Soeharto selama 32 tahun yang berarti tekanan dan rakyat dan berbagai elemen bangsa menyebabkan Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 mengakhiri masa kepemimpinan selama 32 tahun di era Orde Baru. Yang kedua ini, krisis ekonomi yang berarti nilai rupiah terjun bebas, inflasi tinggi, dan banyaknya perusahaan bangkrut, lapangan kerja menyusut drastis, menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang meningkat tajam. Yang ketiga, dimulai era reformasi yang berarti setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan upaya demokratisasi, kebebasan pers, pemilu yang lebih terbuka, dan penegakan hak asasi manusia. 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya, dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Saat itu, para mahasiswa tidak sendirian. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan reformasi nasional
juga mendatangi kompleks parlemen. Pada sore hari sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, massa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan. Bagai petir di siang bolong, pimpinan DPR MPR yang diwakili Harmoko saat itu meminta Soeharto untuk mundur. Meski telah ada pernyataan dari Harmoko, mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yakni mundurnya Soeharto, terpenuhi. Sekian, terima kasih. Thank you. Arigato. Sudah telah menonton video kami. Bye. Assalamualaikum. Bentar dulu, ada suara. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Aku jadi kobok. Balala. Panasan Budita, tolong.